warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Lailatul Muna. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah peralatan mesin yang sering kita jumpai dan pasti kita sering gunakan di kantor, yaitu mesin fotokopi. Sebagian besar orang mengetahui fungsi mesin fotokopi sebagai perangkat duplikasi atau pengganda dokumen secara instan. Namun, ada fungsi lain dari mesin fotokopi dari sudut pandang yang berbeda. Fungsi mesin fotokopi yang pertama, secara umum, mesin fotokopi adalah alat untuk melakukan penyalinan atau duplikasi dokumen menggunakan teknologi serografi atau laser printer. Yang kedua, ada secara sudut pandang global. Mesin fotokopi merupakan alat elektronik yang mampu menggandakan dokumen atau ilustrasi dengan memanfaatkan panas, cahaya, dan bahan kimia serta muatan listrik statis. Yang ketiga, secara sudut pandang perkantoran. Mesin fotokopi merupakan perangkat perkantoran yang dapat membuat salinan dokumen dengan media kertas seperti buku, surat berharga, foto, dan lain-lain, yang proses penyalinannya menggunakan teknologi serografi. Dan yang keempat, secara sudut pandang bisnis. Mesin fotokopi merupakan mesin penyalin dokumen yang memiliki keunggulan biaya operasional yang terjangkau, kecepatan penyalinan yang relatif cepat, usia perangkat yang tahan lama, dan bisa diinvestasikan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya ada macam-macam mesin fotokopi. Yang pertama ada mesin fotokopi berukuran portable atau mini. Mesin fotokopi kecil atau biasa disebut portable memiliki ciri-ciri antara lain mudah dibawa kemana-mana, dijinjing. Kecepatan mesin fotokopi ini dalam menyalin 5-10 lembar per menit untuk ukuran kertas A4. Yang kedua ada mesin fotokopi berukuran sedang. Mesin fotokopi sedang atau bisa disebut standar, mesin ini memiliki berat kurang lebih 70 kg untuk kecepatan menyalin 15 sampai dengan 25 lembar per menit. Untuk ukuran kertas A3, A4, dan B4. Dan yang ketiga ada mesin fotokopi berukuran besar. Mesin fotokopi besar yang memiliki berat mesin lebih dari 70 kg, kecepatan dalam menyalin minimal 3 lembar per menit. Mesin ini dapat memperbesar dan juga memperkecil, melakukan penggandaan pada kertas, dan dilengkapi alat sortir untuk papan dokumen otomatis. Selanjutnya ada cara mengoperasikan mesin fotokopi. Yang pertama, hidupkan mesin dengan menekan tombol on. Yang kedua, letakkan kertas pada kaca tempat fotokopi dengan bagian atas menempel pada garis skala pada posisi yang tepat di tengah. Yang ketiga, dengan menekan tombol pengatur hasil kopi. Yang keempat, tekan tombol jumlah hasil yang kita inginkan. Yang kelima, tekan tombol cetak atau start. Dan yang terakhir, jika kita sudah selesai memfotokopi, tekan tombol off. Berikutnya ada tutorial menggunakan mesin fotokopi. Oke, assalamualaikum. Kali ini di mesin fotokopi Canon ya IR6000. Nah, di sini ada buat kertas A4-nya, tempat-tempatnya. Di sini nomor 2, buat A4 juga bisa. Ini buat A4R ya, memanjang atau landscape. Nah, kalau di sini portrait ya. Jadi memanjangnya ke sini, ke depan belakang. Seperti ini. A4 ya, nomor 1 ini. Untuk nomor 1, nah ini
untuk nomor 2 ya, A4R. Bisa juga buat B5. Di sini modenya landscape, jadi pas keluar itu memanjang ke kiri gitu. Ini legal ya, legal itu F4 ya. Nah, sama seperti nomor 3 A4R, seperti ini memanjang atau landscape. Oke, selanjutnya ini yang nomor 2 kan, dicek aja. Ditaruh juga A4 di sini. Oke, ini tampilannya, kertasnya pastikan terisi ya saat fotokopi nanti, jadi hasilnya bagus dan tidak error mesinnya. Oke, kita ke ini kontaknya, sambungkan ke listrik ya. Pertama sambungkan ke listrik, lalu kita ke tombol ini, button atau tombol on nya dinyalakan sampai angka 1 ya, atau I. Nah, ini sudah nyala loading. Tunggu 3-5 menit untuk pemanasan. Nah, tampilan pemanasannya seperti ini teman-teman. Ada tulisan printer is warming up. Printer sedang pemanasannya, mesin pencetaknya sedang pemanasan. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah bisa dipakai. Kita coba pakai fotokopi ini ya. Oke, fotokopi gambar ini, file ini, klik paper, kertasnya pilih yang nomor 4 ya. Nomor 4 tadi down. Yang tadi di bawah nomor 4 itu legal ya. Saya mau fotokopi di sini 15 ya, 15 kali, klik aja angka 15 ya. Lalu kita masukkan ininya. Kalau udah di setting, kita masukkan ya, bersihkan dulu, terus kita masukkan kertasnya, pastikan oke, ujung sama ujungnya, dan kita tutup. Nah, kita langsung klik start. Oke, kalau udah klik start, yang tombol blok kanan atas kanan itu langsung muncul 15 fotokopi. Itulah cara mudahnya memfotokopi di mesin fotokopi R6000, mudah banget. Oke, yang belum subscribe terlebih dahulu Barkah Channel. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan dukung terus Barkah Channel untuk mengupload video-video bermanfaat lainnya. Semoga Anda terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, itu dia cara menggunakan mesin fotokopi. Peralatan perkantoran yang selanjutnya yaitu mesin scanner yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dahlia. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu peralatan kantor yaitu scanner. Scanner merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menduplikat sebuah objek layaknya seperti mesin fotokopi ke bentuk digital. Kemudian ada fungsi scanner. Fungsi scanner yang pertama, menyalin berkas penting yang eksistensinya terancam oleh hal-hal yang menyerang kondisi fisik berkas tersebut. Fungsi scanner yang kedua adalah untuk mendokumentasikan atau menyimpan berkas yang dinilai penting. Fungsi scanner yang ketiga yaitu mengelola berkas, dan yang terakhir sebagai pengamanan berkas. Nah, maka berkas lebih aman karena versi digital dapat menjadi jaminan eksistensi dari versi aslinya. Selanjutnya ada macam-macam scanner. Nah, yang pertama ada PSC atau Print Scan Copy, ada Flatbed Scanner, dan yang ketiga ada Handy Scanner. Nah, PSC atau Print Scan Copy ini merupakan suatu perangkat yang multifungsi, diantaranya dapat digunakan sebagai printer, scanner, juga bisa digunakan sebagai alat mesin fotokopi. Kemudian ada Flatbed Scanner. Flatbed Scanner ini memiliki bentuk seukuran dengan kertas folio, sehingga Flatbed Scanner ini seperti mesin fotokopi namun ukurannya lebih kecil. Yang terakhir ada Handy Scanner.
Nah, handy scanner ini merupakan scanner yang berbentuk postcard. Biasanya kita temui di minimarket atau supermarket. Nah, biasanya handy scanner ini dipakai di mesin-mesin kasir untuk membaca kode-kode barang, kode-kode harga barang. Dan yang terakhir, ada cara-cara menggunakan scanner. Nah, yang pertama, buka dokumen pada scanner. Lalu, letakkan dokumen dengan posisi seperti gambar berikut. Nah, yang ketiga, tutup cover dokumen pada scanner dengan sempurna. Lalu, tekan tombol auto scan pada scanner. Selanjutnya, proses scan akan berjalan. Nah, terakhir, simpan pada lokasi folder yang diinginkan. Oke, selanjutnya ada mesin printer yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nuri Sapitri. Halo, nama saya Nuri. Saya akan menjelaskan tentang printer. Pengertian printer. Printer berasal dari kata print yang berarti mencetak. Sedangkan printer artinya pencetak, yaitu sebuah alat untuk mencetak tulisan atau gambar. Sebelum mengetahui penggunaan printer, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu fungsi dari printer. Printer berfungsi sebagai alat pencetak atau menampilkan data dari komputer kepada pengguna dengan langsung. Data yang dicetak ini dapat apa saja, seperti dokumen, surat, dan arsip. Untuk jenis dokumen yang berupa gambar atau foto, dapat dicetak melalui software seperti Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Untuk mencetak gambar sedikit berbeda dengan dokumen biasa, baik tentang ukuran atau kualitas kertas yang digunakan untuk mencetak. Perkembangan printer saat ini juga semakin pesat. Ada jenis printer yang dapat mencetak tanpa harus terhubung dengan kabel, yaitu printer wireless atau printer Wi-Fi. Macam-macam printer. Printer dot matrix. Printer dot matrix hampir menyerupai mesin ketik karena menggunakan pita dan jarum besi yang berfungsi untuk menghasilkan tulisan. Printer yang satu ini banyak digunakan di berbagai supermarket dan perusahaan besar karena memiliki fungsi untuk mencetak dokumen penting yang harus dicetak rangkap. Salah satu kelebihannya yaitu mampu melakukan cetak rangkap sekaligus sehingga menghemat waktu dan mempercepat proses percetakan. Namun ada kelemahannya, yaitu cenderung menimbulkan suara cukup berisik ketika sedang mencetak. Itu mungkin sedikit mengganggu Anda yang sedang konsentrasi dengan hal lain. Dan juga masih memiliki resolusi cetak yang cukup rendah. Printer inkjet. Printer jenis ini banyak kamu temukan di instansi-instansi dan rumahan. Printer ini mampu mencetak dokumen pada kertas yang memiliki ukuran sangat besar, dan kualitasnya juga cukup baik. Salah satu kelebihannya mampu menghasilkan kualitas cetak yang tinggi dan lebih natural karena menggunakan tinta. Namun meski memiliki kecepatan cetak tinggi, mesin printer inkjet ini masih belum mampu menandingi kecepatan cetak laser. Printer laser. Saat ini printer laser sangat sering digunakan, terutama di kantoran, sekolah, dan tempat-tempat bisnis lainnya. Selain hasil cetak yang lebih bagus jika dibanding dengan jenis printer dot matrix maupun inkjet, printer laser juga memiliki kecepatan percetakan yang tinggi, dan hasil cetaknya pun juga lebih cepat kering seperti pada hasil cetak pada mesin fotokopi. Printer thermal. Jenis printer thermal banyak kamu jumpai di meja kasir supermarket dan bank. Proses pencetakan dari printer thermal ini dengan menggunakan gulungan kertas. Printer 3D. Printer 3D menggunakan teknologi additive manufacturing yang mampu membuat layer-layer sampai membentuk objek 3D dan bukan membuang material seperti halnya mesin cutting. Yang terakhir ada printer multifungsi. Terdapat beberapa fitur lain yang digabungkan pada mesin printer ini, seperti scanner, fax, telepon, kartu jaringan, dan lain-lain, sehingga printer ini mampu untuk mengerjakan banyak hal seperti cetak, scan, fotokopi, fax mail, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui pengertian, fungsi, dan macam-macam printer, kita akan mengetahui cara menggunakan printer. Namun, ketika kita akan mencetak dokumen menggunakan printer, kita harus menginstal terlebih dahulu ke laptop atau komputer kita. Langkah selanjutnya adalah, di bagian belakang printer terdapat tempat untuk memasangkan kabel power dan kabel USB.
Selanjutnya, tekan tombol power pada printer sampai tombol itu menyala. Selanjutnya, buka DVD ROM pada laptop kalian, lalu masukkan CD driver ke dalamnya. Selanjutnya, masuk ke menu Windows Explorer, dan di situ maka akan terlihat bahwa DVD sudah terbaca. Lalu untuk installnya Anda tinggal mengklik, lalu akan ada persetujuan, Anda centang, dan lalu Anda klik next. Tunggu beberapa saat untuk proses install. Lalu kalian bisa mengecek jika printer tersebut telah terinstall. Instalasi pun selesai. Jika printer dan laptop sudah terhubung, Anda bisa mencet ingin Anda printer. Selanjutnya adalah cara mencetak dokumen dari laptop atau komputer Anda. Anda bisa memilih file mana yang akan Anda cetak. Anda bisa memilih dokumen mana yang ingin Anda cetak. Lalu, klik menu file, maka Anda akan diarahkan pada halaman print. Lalu Anda bisa menentukan jumlah dokumen yang ingin Anda cetak. Anda bisa mengklik printer mana yang telah terhubung pada laptop atau komputer Anda. Lalu menyeting print all page dan ukuran kertas. Setelah semuanya selesai, Anda bisa langsung print dokumen Anda. Tunggu sampai proses mencetak selesai. Maka Anda akan melihat hasilnya. Sekian presentasi dari saya mengenai printer. Selanjutnya, rekan saya Sanusi Akbar akan menjelaskan tentang fax. Baik, terima kasih Nuri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu peralatan kantor, yaitu mesin fax. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Adapun fungsi mesin fax yang pertama, mengirim dokumen cetak. Tidak semua klien kantor membutuhkan dokumen berbentuk file. Nah, karena itu, disinilah fungsi mesin fax mengirim dokumen cetak agar lebih efektif dan efisien melakukannya daripada dengan jasa kurir ataupun jasa kantor pos, karena akan memakan waktu lebih lama. Kemudian yang kedua, menerima dokumen cetak. Nah, selain mengirim, mesin fax juga dapat menerima dokumen cetak, sehingga kita dapat melakukan penukaran dokumen cetak juga secara tidak langsung melalui mesin fax. Yang ketiga, multifungsi sebagai telepon. Nah, inilah salah satu keunggulan mesin fax. Mengirim dan menerima dokumen memang sudah menjadi salah satu tugas mesin fax. Selain mengirim dan menerima dokumen, mesin fax juga bisa menjadi salah satu alat komunikasi sebagai telepon. Telepon yang terdapat di mesin fax sama seperti pada telepon umum. Nah, fungsi mesin fax yang keempat adalah bisa memfotokopi dokumen. Nah, ini salah satu keunggulan mesin fax. Namun, tidak semua jenis mesin fax dapat memfotokopi dokumen. Hanya jenis-jenis tertentu saja yang dapat melakukan fotokopi. Selanjutnya, macam-macam mesin fax. Yang pertama, thermal paper fax, yaitu mesin fax yang memakai bahan dari kertas roll. Jenis fax ini dipakai untuk aktivitas yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, plain paper fax, yaitu mesin fax ini juga dipakai untuk aktivitas yang tidak terlalu banyak. Mesin fax ini memakai kertas plain paper A4, legar, ataupun letter. Yang ketiga, laser fax, mesin fax yang memakai bahan pakai toner, dipakai untuk aktivitas transaksi yang lumayan banyak. Dan untuk produk dari jenis mesin fax ini sekarang sudah dilengkapi mesin printer dan scanner, dan juga bisa memfotokopi dokumen atau kertas yang lain. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mengoperasikan mesin fax? Simaklah video berikut ini.
Ya, silakan duduk. Ada apa, Pak? Jadi aku punya tugas buat kamu. Tolong kirim berkas ini ke PT Sukajaya ya. Nomor faxnya udah ada di dalam. Tolong kirim lewat fax. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Aduh, gimana ya? Ada apa, Lis? Ada yang bisa aku bantu? Jadi ini, Tom. Kamu suruh kirim lewat fax. Tapi... oh, gak tahu caranya. Aha, aku tahu caranya. Mari ikuti aku. Pertama-tama, pastikan mesin fax dalam keadaan menyala. Kedua, angkat gagang telepon pada fax. Ketiga, taruh gagang telepon pada telinga. Keempat, pastikan mesin fax berbunyi beep. Kelima, masukkan nomor fax yang ingin dituju. Keenam, masukkan berkas yang akan dikirim melalui mesin fax. Ketujuh, tekan tombol fax start. Kedelapan, tunggu beberapa saat hingga berkas keluar dari mesin fax. Langkah terakhir, pastikan penerima telah menerima berkas. Halo, berkasnya sudah diterima. Terima kasih. Gitu. Sekarang aku tahu caranya. Tata cara menerima fax mail. Jika terdengar nada fax, terima fax tersebut dengan mengangkat gagang telepon fax. Setelah mengangkat gagang telepon fax, fax akan mengeluarkan isi pesan secara otomatis. Itulah tadi bagaimana cara mengoperasikan mesin fax, mengirim maupun menerima dokumen dari mesin fax. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Deden Yusuf. Padanya saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Yusuf dari kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang paper shredder atau yang kita sering ketahui yaitu mesin penghancur kertas. Nah, sebelum masuk pembahasan, tahukah Anda apa itu mesin penghancur kertas? Atau yang bisa disebut paper shredder. Nah, mesin yang satu ini memang berfungsi untuk menghancurkan kertas menjadi berkeping-keping, sehingga tidak bisa lagi untuk dibaca. Nah, lantas mengapa kantor perusahaan maupun tempat bisnis disarankan memiliki mesin penghancur kertas? Tentunya mesin ini akan sangat berguna karena di zaman sekarang, pencurian data dan pengintipan informasi menjadi satu momok yang dikhawatirkan setiap perusahaan. Nah, selain itu, ada beberapa hal yang menyebabkan Anda mesti memiliki mesin penghancur kertas di kantor. Apa saja? Simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama, melindungi data penting. Nah, berkas atau dokumen penting yang sudah tidak digunakan tentunya akan dihancurkan. Karena apabila tidak dihancurkan, permasalahannya terkait privasi data terjadi. Contohnya, slip gaji karyawan, kertas SPT, serta data transaksi dan informasi pelanggan. Mekanisme pencurian terjadi ketika Anda membuang kertas tersebut ke tempat sampah, lalu akhirnya dibawa ke tempat pembuangan terakhir. Walaupun tidak asing terdengar, namun ada resiko pencurian informasi di sana, di mana yang akhirnya dapat merugikan diri Anda sendiri maupun perusahaan tempat Anda bekerja. Tentunya mesin penghancur kertas ini digunakan untuk menghancurkan dokumen. Dengan begitu, pencurian data maupun pembajakan informasi dapat diminimalisir. Yang kedua yaitu menghindari benturan hukum. Di beberapa negara, kasus pencurian informasi sering terjadi. Contohnya, yang paling sering meliputi pencurian nomor telepon, nomor informasi kredit, jaminan sosial, CV pegawai, dan lain sebagainya. Hal tersebut pada akhirnya dijual kepada operator maupun pihak lainnya karena mengandung data masyarakat. Kasus penipuan, pinjaman online, dan lainnya kerap terjadi karena nomor masyarakat banyak disimpan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selanjutnya, karena dianggap tidak melindungi data, kasus bocoran informasi rahasia perusahaan yang bersangkutan dapat berhadapan langsung dengan aparat hukum. Jadi, secara tidak langsung, mesin penghancur kertas ini memiliki peranan yang sangat penting dan dalam menghilangkan dokumen cetak yang bersifat rahasia. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa informasi rahasia yang bocor tentu akan memakan biaya yang banyak serta ketidaknyamanan yang lebih besar, seperti cerita negatif dari pemegang saham ya. Oke, poin yang ketiga itu membantu proses daur ulang sampah kertas. Uniknya, beberapa kertas cetakan yang digunakan masyarakat di negara kita sudah berasal dari kertas daur ulang, seperti koran maupun kertas cup minuman. Dengan ketersediaan mesin penghancur kertas atau paper shredder, butiran-butiran kertas dapat dikumpulkan dan digunakan untuk proses produksi daur ulang. Nah, dari 3 poin di atas dapat kita simpulkan bahwa mesin penghancur kertas ini atau paper shredder sangat berguna bagi kantor perusahaan yang menjaga kerahasiaan informasi pada dokumen. Terlebih lagi, instansi keuangan maupun bank, karena dalam hal ini berkaitan dengan data keuangan klien yang bersifat rahasia dan tertutup. Nah, dilihat dari bentuk dokumen yang dihancurkan penghancur kertas dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama penghancur kertas. Paper shredder itu sendiri digunakan untuk menghancurkan dokumen berupa kertas seperti surat, arsip, laporan, dan lain-lain. Yang kedua itu penghancur mikrofilm atau micro shredder yang digunakan untuk menghancurkan dokumen dalam bentuk mikrofilm. Mesin penghancur kertas berfungsi sebagai sarana untuk memanfaatkan sisa kertas yang tidak dapat terpakai atau dibuang secara lebih mudah dan ramah lingkungan karena sudah dipotong-potong menjadi lembaran-lembaran kecil. Selanjutnya, potongan kecil itu dapat didaur ulang, dibuang ataupun dijual pada perusahaan kertas bekas. Nah, adapun cara pengoperasian mesin penghancur kertas sebagai berikut. Tentu, untuk mengoperasikan mesin penghancur kertas, langkah pertama yaitu siapkan mesin penghancur kertas itu sendiri. Terlebih dahulu, hilangkan paper clip dan staples yang ada pada kertas. Nah, selanjutnya masukkan kertas ke dalam mesin dan tekan tombol off. Tentunya tekan tombol on agar mesin nyala dan siap memotong. Setelah selesai, tekan tombol off, ambil bagian kertas yang ada dalam kotak mesin untuk dibuang. Mesin penghancur kertas ini diperlukan untuk menghancurkan arsip-arsip atau dokumen yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah kadaluarsa. Karena fungsinya sebagai penghancur kertas, maka peranan ini sangat besar sehingga penghancur kertas rahasia yang ada di dalam dokumen tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain. Nah, pada umumnya daya potong mesin penghancur kertas ini bisa memotong kurang lebih 20 halaman sekaligus dengan satu potongan. Panjang berukuran 2 sampai 2,5 mm dan besar cacahan ukuran folio dapat menjadi 46 hingga 144 cacahan karena penggunaan sistem gigi Brianna pada mesin ini. Jadi, mesin paper shredder atau mesin penghancur kertas ini sangat berguna bagi perusahaan. Sekian dan terima kasih.